Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dosen Baharudin Salim, SAGMA, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini di kelas virtual dalam keadaan sehat untuk melaksanakan sesi pembacaan makalah pada mata kuliah Pendidikan Agama. Perkenalkan, saya Alex Sanjay Saputro yang akan memandu jalannya diskusi kita pada kesempatan ini. Kita bersama-sama menyimak dan mendalami sebuah topik yang sangat krusial dan relevan bagi masyarakat Indonesia, yaitu Undang-Undang Haji dan Umroh yang berkemanusiaan dan berkeadilan. Makalah ini akan disajikan oleh kelompok 5 yang terdiri dari 3 pemateri, yaitu yang pertama ada Herlangga Tristan, yang kedua ada Alexandra Saputro, dan yang ketiga ada Anissa Fitriani. Pembacaan makalah akan dibagi ke dalam beberapa segmen yang akan disampaikan secara bergantian dan diakhiri dengan sesi tanya-jawab. Baik, untuk mengefisiensi waktu, mari kita langsung mulai sesi pembacaan makalah. Yang pertama ada kata pengantar. Segala puji, syukur penulis panjat kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, sehingga makalah yang berjudul Analis Kritis Undang-Undang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh, Kemanusiaan dan Keadilan ini dapat terselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun sebagai salah satu pemenuhan tugas akademis dan sebagai bentuk kontribusi pemikiran terhadap salah satu isu sentral umat Islam di Indonesia. Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh adalah sebuah mandat besar yang dipegang oleh negara, bukan sekedar urusan administratif, melainkan menyangkut pelayanan jutaan warga yang hendak menyempurnakan agamanya. Oleh karena itu, kerangka hukum yang menaunginya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 harus senantiasa diuji relevansinya dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang adil. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Penulisan menyadari sepenuhnya makalah ini masih jauh dengan kesempurnaan. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan menjadi percikan diskusi yang lebih luas. Abstrak. Ibadah haji dan umroh merupakan rukun Islam yang memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi. Pemerintah Indonesia telah mengatur penyelenggaraan ibadah ini melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai persoalan yang menimbulkan ketimpangan akses, transparansi, dan keadilan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Undang-Undang Haji dan Undang-Undang mencerminkan prinsip kemanusiaan dan keadilan, serta memberikan solutif alternatif agar penyelenggaraan ibadah haji dan umroh lebih inklusif, adil, dan manusiawi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa walaupun sudah terdapat prinsip keadilan dan perlindungan jamaah dalam regulasi, namun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek biaya, transparansi, dan pelayanan. Rekomendasi utama adalah peningkatan pengawasan, transparansi, manajemen dana haji, dan kebijakan afirmatif bagi masyarakat kurang mampu. Ini latar.
Selanjutnya pembacaan bab 1, bab 2, dan bab 3 akan dibacakan oleh Saudari Anissa Fitriani. Untuk itu, saya persilahkan. Bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang masalah. Ibadah haji dan umroh merupakan rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Indonesia sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola penyelenggaraan haji dan umroh agar sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang merupakan hasil pembaruan dan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan, seperti ketidakadilan kuota haji antara daerah, tingginya biaya haji yang tidak selalu sebanding dengan layanan, kasus penipuan Biro Perjalanan Umroh yang merugikan jamaah, kurangnya perlindungan jamaah lanjut usia dan difabel. Permasalahan ini menuntut adanya penguatan regulasi yang menempatkan jamaah sebagai subjek utama dengan perlindungan hukum yang adil dan berlandaskan nilai kemanusiaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam makalah ini adalah: apakah undang-undang yang berlaku sekarang sudah mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan? Kedua, faktor apa yang menghambat terwujudnya penyelenggaraan haji dan umroh yang manusiawi? 3. Bagaimana implementasi prinsip keadilan sosial dalam penyelenggaraan haji dan umroh di Indonesia? Bab kedua, kajian teori. Untuk menganalisis undang-undang haji dan umroh dari perspektif kemanusiaan dan keadilan, dapat digunakan beberapa landasan teori sebagai berikut. 1. Teori hak asasi manusia atau HAM. Landasan ini bertumpu pada Konstitusi Indonesia, yaitu Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Hak ini menjadi dasar konstitusional yang menjamin kebebasan warga negara untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, regulasi penyelenggaraan haji harus memastikan hak ini terpenuhi secara adil. Kedua, teori keadilan John Rawls. Filsuf John Rawls mengemukakan bahwa keadilan dapat terwujud melalui dua prinsip utama, yaitu fair equality of opportunity atau kesetaraan kesempatan yang adil, dan difference principle atau prinsip perbedaan. Dalam konteks penyelenggaraan haji, teori ini relevan untuk memastikan pemerataan akses. Setiap calon jamaah memiliki kesempatan yang sama untuk berangkat haji, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial. Kedua, ada perlindungan kelompok rentan. Negara wajib memberikan perlindungan dan kemudahan khusus bagi kelompok yang lemah, seperti lansia dan penyandang disabilitas. Konsep maqasid syariah. Maqasid syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga 5 hal pokok yang mencakup pemeliharaan agama, kehidupan, nasab, akal, dan harta. Bab 3, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan analisis yuridis normatif sebagai metode utama, dilengkapi dengan analisis deskriptif dan kualitatif. Data dikumpulkan dari sumber primer seperti undang-undang dan peraturan terkait, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel yang membahas pelaksanaan haji dan umroh. Analisis dilakukan dengan membandingkan isi regulasi dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial untuk mengidentifikasi kesesuaian dan hambatan yang ada. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis kualitatif dengan penjelasan sebagai berikut.
Analisis deskriptif. Teknik ini digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang telah dikumpulkan. Analisis deskriptif dapat membantu peneliti untuk memahami karakteristik data yang telah dikumpulkan dan memberikan gambaran umum tentang variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik ini akan digunakan sebagai salah satu strategi analisis data untuk menggambarkan kondisi, regulasi, dan pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Dua, ada analisis kualitatif. Teknik ini digunakan untuk melengkapi analisis yuridis dengan interpretasi mendalam terhadap faktor penghambat dan implementasi prinsip keadilan sosial melalui triangulasi sumber literatur. Penelitian ini mengandalkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memastikan kelengkapan validitas data. Terima kasih kepada Saudari Adisa Fitriani atas pembacaan materinya. Ini untuk melengkapi presentasi kita akan mendengarkan bagian hasil penelitian, kesimpulan, serta rekomendasi kebijakan yang ditawarkan. Saya persilakan pemateri ketiga, Saudara Herlangga Tristan. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih untuk Saudari Fitriani yang sudah menjelaskan dari bab 1 hingga bab 3. Sekarang saya akan menganalisis bab 4 sampai bab 6, yaitu mulai dari bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Secara yuridis normatif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 dan Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 5 telah mencerminkan nilai kemanusiaan melalui ketentuan perlindungan kesehatan dan pelayanan layak bagi jamaah. Ini selaras dengan pasal 28H UUD 1945 tentang hak atas kesehatan. Namun, interpretasi yuridis menunjukkan ketidaksesuaian dalam praktik. Keterbatasan kuota yang menyebabkan diskriminasi tidak langsung terhadap jamaah dari daerah terpencil. Analisis yuridis empiris dari jurnal menegaskan bahwa regulasi ini belum sebetulnya efektif karena kurangnya sanksi tegas terhadap pelanggaran. Faktor penghambat penyelenggara haji dan umroh yang manusiawi dianalisis secara yuridis sebagai ketidaksinkronan antara norma dan implementasi. Yang pertama, keterbatasan kota. Secara normatif diatur dalam Perpres nomor 46 tahun 2017, tetapi interpretasi yuridis menunjukkan pelanggaran prinsip kesetaraan atau pasal 27 UUD 1945 karena antrean panjang atau rata-rata 20-30 tahun mendiskriminasi generasi muda. Yang kedua, kurangnya pengawasan Biro Perjalanan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 20 mewajibkan lisensi. Namun lemahnya penegasan hukum menyebabkan kasus penipuan atau lebih dari 100 kasus per tahun. Lalu yang ketiga, ketimpangan ekonomi. Analisis yuridis mengungkap bahwa biaya haji tinggi dan cenderung membebani masyarakat menengah ke bawah. Implementasi prinsip keadilan sosial dan dianalisis yuridis melalui lensa konstitusional. Pasal 33 UUD 1945 mengharuskan pemerataan, tetapi dalam praktik, sistem kota berbasis daerah atau KBIH masih menimbulkan ketidakadilan regional. Interpretasi yuridis normatif menyarankan revisi undang-undang untuk mengintegrasikan mekanisme affirmative action bagi kelompok rentan. Data empiris dari jurnal menunjukkan bahwa reformasi 2019 telah meningkatkan transparansi, tetapi masih diperlukan penguatan judicial review untuk memastikan kesesuaian dengan HAM. Selanjutnya, bab 5, rekomendasi. Yang pertama, penguatan pengawasan dan regulasi. Lakukan revisi yuridis pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dengan menambahkan sanksi pidana lebih berat untuk Biro Perjalanan nakal, serta integrasi dengan sistem digital pengawasan Kemenak. Yang kedua, pemerataan kota dan transparansi.
terapkan interpretasi yuridis baru melalui peraturan menteri yang mengalokasikan kuota berdasarkan prinsip kesetaraan sosial ekonomi, termasuk prioritas bagi lansia dan keluarga miskin. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan. Integrasikan prinsip kemanusiaan dengan protokol HAM internasional seperti CCPR dalam pelatihan petugas haji untuk memastikan pelayanan yang inklusif dan non-diskriminatif. Lalu yang keempat, edukasi dan sosialisasi. Kembangkan program edukasi berbasis norma hukum untuk jamaah, termasuk pemahaman hak-hak yuridis mereka, melalui kolaborasi dengan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM. Yang kelima, diplomasi internasional yang lebih aktif agar memperoleh kuota tambahan haji yang lebih besar. Lalu, bab ke-6 penutup. 5.1 simpulan. Undang-undang haji dan umroh sudah menjadi dasar hukum penting. Namun dalam praktik masih terdapat ketimpangan dari sisi kemanusiaan dan keadilan. Diperlukan perbaikan dalam hal perlindungan jamaah, transparansi, pemerataan kuota, dan pengawasan penyelenggaraan. 5.2 syarat. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan. Sementara masyarakat harus lebih selektif dan memilih biro perjalanan. Akademisi dan praktisi hukum juga diharapkan turut memberi masukan dan dalam penyempurnaan undang-undang agar benar-benar sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Sekian dari saya, terima kasih. Alhamdulillah, semua materi makalah kita pada hari ini dibacakan dengan lancar dan jelas. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketiga pemateri dan seluruh audiens yang telah berpartisipasi aktif. Semoga diskusi ini dapat menambah khazanah ilmu kita. Semua saya selaku moderator memohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu acara ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.